masih ada hamba-hamba Allah menjaga dirinya. Allah berjanji, wa may yartadda minkum an dinihi, siapa di antara kalian meninggalkan ajaran agama ini, fasaufa yatillah, Allah akan ganti dengan orang yang baik-baik. Mudah-mudahan yang baik-baik itu adalah anak cucu cicit kita insyaallah, yang membuat dia takut kepada Allah, yang membuat dia takut makan haram, yang membuat dia takut berzina, yang membuat dia takut buat dosa. Tak ada gunanya S1, S2, S3, S4, S cendol, S doger, tapi dia tak takut kepada Allah. Betul apa salah? Man ahaba yusatalahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, mau dipanjangkan umurnya, hendaklah menyambung tali silaturahim. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa tak masuk surga? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Dua, Islam mengatur segalanya, dari mulai masuk WC sampai masuk liang kubur Islam mengatur. Maka memilih pemimpin muslim pun diatur oleh Islam. Kalau bersyahadat salat, kalau bersyahadat puasa, kalau bersyahadat nikah, kalau bersyahadat berjilbab, kalau bersyahadat memilih pemimpin bertauhid, asyhadu an la ilaha illallah. Orang yang mau sakratul maut berat, macam tebasan pedang di tempat yang sama, macam kambing yang dikuliti hidup-hidup, macam mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Maka untuk meringankannya dibacakan surat. Makanya baca Quran. Anak habis maghrib ke isya, anak panggil, sini nak, sini. Sudah sampai mana hafalan Qurannya? Ar-Rahman pak, baca Ar-Rahman. Kamu 5 pak, udah 5 juz? Enggak, Iqra 5, baca Iqra 5. Nah, istri panggil, istri, udah sampai mana bacaan Quran? Yasin bang. Kok kenapa tak pindah-pindah? Dari awal kita nikah Yasin aja, kenapa? Persiapan untuk abang. Aku pula yang mengundang saya, Majelis Ulama Indonesia. Langsunglah saya dikasih makan di kantor MUI, burung ruak-ruak, ikannya besar betul, ikan mas, masak arsik. Masya Allah. Ini apa ini? Tak cukup rupanya kamera ini, dari bawah, dari atas, dan jangan di bawah ini pun dipasang orang ini juga kamera. Luar biasa Siantar ini ya. Ini baru pertama kali saya ceramah di Pematang Siantar. Tadi saya menduga hujan lebat, dari pagi hujan. Tadi dengan Pak Gatot di lapangan Merdeka hujan. Lalu kemudian tadi sore di Serdang hujan. Saya menduga ini malam ini berselimut semua orang Pematang Siantar. Tak ada yang datang. Rupa saya tengok dari belakang, sikit betul rupanya masuk dari belakang. Orang di depan semua. Masya Allah. Allahu Akbar. Itu menunjukkan yang datang ini banyak anak muda. Dari suara takbirnya kita tahu. Kalau orang tua mana bisa dia kuat takbir? Asal kuat sedikit sesak napas, asal kuat sedikit naik jantung koroner. Mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqamah insyaallah. Ngapailah orang Siantar nih ngundang penceramah jauh-jauh dari Pekanbaru sana. Macam tak ada aja orang Sumatera Utara nih yang pandai ceramah. Ini orang Sumatera Utara juga yang sedang balik kampung. Jadi jangan kalian sangka ini datang pendatang ini kemari. Bukan. Ini bukan pendatang. Biar ku bacakan nama aku KTP dulu ya. Nah, dengar baik-baik. Nama Abdul Somad Batubara. Tempat tanggal lahir Silau Lama, Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan. Di mana Asahan itu? Sumatera Utara. Jadi aku ini pulang kampung. Salah orang Idul Fitri balik kampung. Kalau balik kampung pun tak boleh, mati aja lah. Parah betul lah kalian, tak boleh orang balik kampung. Maka dari awal itu harus jelas. Kalian yang muda-muda, yang lajang-lajang mau nikah, dari awal itu mesti jelas. Jangan tak jelas. 2 tahun pacaran nasi bicara mie ayam bakso, mie ayam bakso, mie ayam bakso. Emang nikah tuh mie ayam sama bakso? Dari awal itu harus jelas. Harus jelas semuanya, betul? Sama-sama kita hormati Bapak Sekda, dalam hal ini mewakili Bapak Wali Kota, Bapak Komandan Rindam, Pak Danrem, Bapak Kapolres, yang kita muliakan, dihormati, dimuliakan Allah, Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Pematang Siantar. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Judulnya halal
bihalal. Halal bihalal, bahasa Arab yang orang Arab pun tak tahu. Saya 4 tahun di Mesir, 2 tahun di Maroko, tak pernah Presiden Husni Mubarak membuat halal bihalal. Raja Maroko Muhammad VI tak pernah membuat acara halal bihalal. Lalu yang pertama buat halal bihalal ini siapa? Presiden kita, Insinyur Soekarno. Allahu Akbar. Ketika Republik Indonesia merdeka, dulu kita melawan Belanda, melawan Jepang. Setelah Belanda pulang, Jepang pulang, sesama kita bercokol, berkelahi, berkonflik, bertikai. Akhirnya Presiden Soekarno mau mengumpulkan dan mau dibuat acaranya. Apalah agaknya acara yang mantap dibuat. Oh, kalau gitu acaranya silaturahim. Jadul. Silaturahim semua orang sudah tahu. Apa itu silaturahim? Lalu dimintalah pendapat Kiai Haji Wahab Hasbullah dari kalangan Nahdlatul Ulama. Pak Kiai, ya, kira-kira cocoknya nama acaranya apa ini? Oh, kelahi haram, bertengkar haram, bertinju haram, caci maki haram. Maka yang haram kita tinggalkan. Lalu kalau begitu kita kaitkan dengan halal bihalal. Itulah makanya halal bihalal. Nanti Bapak Ibu kalau pulang ada yang nanya, dari mana? Dari Tanah Lapang, Adam Malik. Ada apa? Acara pengajian. Siapa penceramahnya? Ustadz Soman. Apa judulnya? Halal bihalal. Apa halal bihalal itu? Entah, aku pun tak tahu. Pokoknya dari dulu dah itu aku tanya. Banyak tanya masuk neraka kata Ustaz itu tadi. Berkelahi haram, betul. Bertengkar haram, betul. Pecah belah haram, betul. Kita tinggalkan yang haram dengan yang halal. Halal bi halal. Ibu pergi ke Makkah, umrah, beli jilbab. Apa kata orang Arab itu jual jilbab? Haji, Hamsa rial, 5 rial. Datang si ibu menawar. 4,5 maksudnya. Dia tak bisa bahasa Arab. Arba'a raka'atin. 4 rakaat, maksudnya 4 rial. 4,5. Ya. 4,5. Halal haji, halal. Apa artinya? Duit aku kau ambil, jilbab engkau ku ambil, dan ini halal. Tak ada dusta di antara kita. Plong, betul? Yang selama ini mungkin berkelahi, yang selama ini mungkin ramai juga orang di belakang. Masya Allah. Sebetulnya tadi settingnya sudah mantap, dipasang baleho, jadi saya fokus ceramah ke depan. Ini di mana saya mau ceramah, diputar-putar lah. Lama-lama 2 kali putar, pusing, pup, jatuh. Jadi Bapak Ibu, yang selama ini berkelahi, yang selama ini bertengkar, yang selama ini ada hubungan yang tak baik, yang selama ini, maka setelah acara ini halal bihalal lah kita hendaknya. Betul? Tapi kita kan bertetangga tidak hanya sama orang Islam, Pak Ustadz. Ini kita macam-macam, ada macam-macam suku, ada Batak, ada Mandailing, ada Minangkabau, ada Jawa, ada India, ada Hindu, ada Buddha, ada Cina, macam-macam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Madinah sama macam di pematang siantar. Ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraizah, ada Yahudi Bani Qainuqa, ada Yahudi Khaybar, dan Nabi tak pernah mengatakan itu non muslim, hancurkan rumahnya, bakar motornya, larikan anak gadisnya. Tidak ada. Nabi mengajarkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, menjadi rahmat untuk semesta alam. Allah tidak mengatakan rahmatan lil muslimin, rahmatan lil mu'minin, tapi dia menjadi rahmatan lil alamin, semesta alam. Sayyidina Ali bekerja menimba air di rumah orang Yahudi, lapor ke Nabi, ya Rasulullah, Ali mengambil upah menimba air di rumah orang Yahudi. Kata Nabi, tidak apa-apa, hasilnya halal, tak masalah. Karena menimba air tidak ada terkait masalah akidah, bukan ibadah, muamalah, interaksi sosial. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Tapi kalau sudah bicara masalah akidah, Muhammad, engkau sembah Tuhan kami seminggu, kami sembah Tuhan engkau seminggu. Gimana kalau kita ganti-gantian? Turun ayat, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma
a'bud, aku tak menyembah yang kau sembah, engkau tak menyembah yang aku sembah, lakum dinukum. Ini harus jelas. Alhamdulillah acara kita ini jelas. Mana ulama, mana penguasa, mana ustadz, jelas. Dan diperjelas lagi, mana laki-laki, mana perempuan, jelas. Nih tiang pemisah antara kita. Nih perempuan semua, nih laki-laki semua. Kalau ada yang satu-satu tak apa-apa, dimaafkan. Di sini ada perempuan, di sini ada pula. Oke, mungkin tadi salah parkir. Maaf wanhu, ibu jangan tersinggung. Ibu jangan keluar, kenapa? Tak ada jalan. Tunggu aja sampai selesai acara. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Karena dalam Islam diatur, segalanya diatur. Laki-laki perempuan tak boleh bercampur aduk. Makan aja diatur. Minuman, terbuka gelas, datang lalat. Lalatnya kecil, ini induknya nih. Lalat kecil. Tup. Idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum, kalau lalat masuk ke tempat air minum kamu, apa yang dilakukan kalau lalat masuk tempat air minum? Celupkan. Celupkan. Kenapa? Karena salah satu sayapnya ada bakteri penyakit dan salah satu sayapnya ada penawar. Setelah diteliti di Perancis pakai mikroskop hiper besar, nampaklah ternyata dari salah satu sayap lalat itu keluar bakteri, dari salah satu sayap yang lain keluar penawar, sama-sama bakteri. Bakteri sayap ini memakan bakteri ini. Itulah yang dikenal dalam dunia kedokteran, bakteri memakan bakteri. Mestinya anak-anak kita belajar itu. Jangan yang dipelajarinya jeruk makan jeruk, bakteri makan bakteri. Subhanallah, alhamdulillah. Dari mana Nabi Muhammad tahu bahwa di sayap lalat ada bakteri, dimakan oleh bakteri? Orang beriman tak susah, karena dia bukan bicara dengan otaknya, bukan dengan hatinya, tapi wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Artinya apa? Islam mengatur sampai sekecil-kecilnya. Masalah laki-laki perempuan diatur. Masalah bertetangga dengan non-muslim diatur. Ustadz Somad, saya kan bertetangga sama non-muslim. Ya, anaknya nikah, kawan akrab anak saya. Boleh saya datang ke pesta pernikahan anaknya? Boleh apa tak boleh? Tak perlu saya jawab lagi. Silakan datang ke pesta pernikahannya. Begitu sampai, apa doanya Pak Ustadz? Selamat menempuh hidup baru, semoga kau selamat di Pulau Harapan, dipukul ombak, dihempas gelombang. Selamat. Itu ucapannya. Jangan pula naik ke atas. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ada doa untuk sesama kita, ada doa untuk sesama manusia. Bukan berarti beda agama tak boleh datang, haram datang. Silakan datang. Ustadz, setelah datang ucapkan selamat, boleh saya makan? Silakan makan. Kita sudah lama bertetangga dan kawan kita itu tahu, ini kawanku ini, tetanggaku ini, sahabatku ini muslim, dia tak makan makanan kami, maka cateringnya catering khusus. Ada label halal dari Ketua MUI, Komisi Fatwa bekerja sama dengan LP POM, Lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan. Halal. Muslim food, makanan Islam, makanlah kau sana. Tapi di sini ada pula non-Muslim food. Itu untuk kawan-kawan. Jangan sesudah kau makan sini singgah pula kau kemari. Setelah selesai, kau kenapa di situ? Aku tak nggak enak lah, kita kan kawan. Ini makanan udah sediakan untuk kita. Enggak, aku sedikit kuahnya aja. Kau tak bisa. Ada aturannya. Main bola aja ada aturannya, betul? Kalau ini begini namanya gol. Kalau ini begini namanya handball. Kalau ini begini namanya outside. Main bola aja ada aturannya. Saya sampai sekarang terus terang suka nonton bola, tapi tak susah saya nangkap filosofi bola. Bola lari mengejar berkeringat, udah dapat kasih orang lain. Mestinya udah dapat, peluk lah bawa balik kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, main bola, main-main ada aturannya. Apalagi dalam kehidupan ada aturan. Makan ada aturannya. Makan pakai tangan
kanan. Tapi bagi yang kidal payah dia mana ke atas, salap silap masuk ke hidung. Latihan. Idza akala ahadukum falyakul biyamini. Kalau kau makan tangan kanan. Ustadz ngomong makan tangan kanan, dari tadi ceramah tangannya tangan kiri. Oke. Kalau makan pakai tangan kanan. Kalau minum makan pakai tangan kanan. Diatur dalam Islam, Mas Bro. Kan main-main, berpakaian diatur. Andai malam ini saya datang kemari pakai celana jeans, pakai baju kaos, pakai helm, kira-kira boleh apa tak boleh? Boleh. Siapa yang melarang? Aurat tertutup, pakai celana jeans, pakai baju kaos, naik saya. Hi guys. Lalu saya tanya, are you ready to rock? Tak masalah menurut hukum Islam. Tapi ada lagi namanya adat istiadat, kepantasan, layak apa tak layak. Saya yakin kalau saya datang malam ini pakai celana jeans, pakai baju kaos, pakai kacamata hitam, pakai helm, jamaah akan datang menemui ketua Pak MUI. Pak Ketua MUI, ya, ini Ustadz nih betul tak yang original nih? Ini nampak gua agak error ini. Jadi semua diatur dalam Islam. Laki-laki mau menikah dengan perempuan bukan asal suka jalan, tidak. Kau datangi bapaknya, Pak, aku ingin menjadikan anakmu menjadi pendamping hidupku sementara malaikat maut datang, menemani aku dalam hidup senang, susah, dan sakit. Apa yang kau bawa? Setumpuk cinta dan harapan. Makan gola cinta kau tuh. Ada namanya mahar. Betul. Aku nikahkan engkau dengan alat, seperangkat alat dan kitab suci Al-Quran tak pernah dibuka sampai mati, tunai. Ada maharnya, ada aturannya. Mau masuk WC, tempat najis, busuk, kotoran, bau, ada tak aturannya? Ada. Masuk WC langkah kaki kiri. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi. Mana kiri mana kanan? Ada orang yang tak tahu mana kiri mana kanan, sampai ditulisnya K, habis itu K juga. Tengok dua-dua K, mana yang kanan? Langkah kaki kiri. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ada aturannya. Kalau masalah air minum dimasuki lalat, ada aturannya. Kalau masalah minum makan, ada aturannya. Kalau dalam masalah nikah, ada aturannya. Kalau dalam masalah berpakaian, ada aturannya. Apalagi masalah mengangkat pemimpin, ada aturannya. Maka orang yang mengatakan masalah sholat diatur, masalah puasa diatur, masalah haji diatur, masalah pemimpin tidak diatur, betul apa tak betul? Tak betul. Maka dalam Islam diajarkan. Ini saya mengajarkan kepada saudara saya, kepada orang kampung halaman saya, kepada orang Sumatera Utara, orang kampung saya. Bukan saya datang mau menggurui, saya mau bercerita tentang ilmu yang dulu pernah saya pelajari di Kairo 4 tahun, di Maroko 2 tahun. Itu yang kuceritakan. Kalian mau percaya, alhamdulillah. Tak percaya, aku balik. Bahwa kata guru-guruku dulu, kau pilihlah pemimpin yang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Salah yang kusampaikan itu? Kalau salah bilang salah. Salah apa tidak? Tidak. Tidak. Nah, jadi kita nih hidup nih harus jelas. Betul? Saya ini jelas apa tak jelas? Jelas. Bajunya jelas putih, pecinya jelas hitam. Kenapa Ustaz pakai baju putih? Kita pakai baju putih supaya kalau nampak kotoran jelas nampak kotornya. Kalau pakai baju hitam tak nampak dakinya. Kawan tak tahan. Tapi yang pakai baju hitam jangan tersinggung. Ceramah saya ingatkan dari awal, jangan tersinggung. Kalau saya berceramah jangan tersinggung. Karena beberapa masa yang lalu beberapa orang yang tersinggung dengar ceramah saya 2 hari sudah itu mati. Halal plong. Kalau sudah halal jangan menipu. Kalau sudah halal tidak ada dusta di antara kita. Kalau sudah halal, gimana halal? Ya maaf, memaafkan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf zahir dan. Ini Syawal sudah hari yang keberapa ini? Hari kedua. Di ke-8 Syawal, adakah orang yang belum kau maafkan? Jangan jawab. Jangan jawab. Jawab pakai hatimu sendiri. Adakah orang yang belum kau maafkan? Jangan dijawab.
dalam hati. Kalau ada orang yang belum kau maafkan, kau berdusta, kau belum halal, kau belum plong. Bu, ibu sudah maafkan si Anu? Sudah Pak Ustaz. Sudah salaman? Belum. Kenapa tak salaman? Aku memang udah maafkan dia, tapi kalau menengok mukanya mau muntah. Belum. Bukan itu mana maaf. Bapak sudah maafkan dia? Sudah Pak Ustaz. Kenapa tak datang ke rumahnya? Cemana lah Pak Ustaz, awak datang ke rumahnya, assalamualaikum, anjingnya keluar. Masalah dia memaafkan tak memaafkanmu bukan urusan. Betul? Dia memaafkan atau tak memaafkan bukan urusanmu, tapi yang penting adalah engkau minta maaf. Aku takut Pak Ustaz, kalau kau minta maaf ke rumah dia nanti pancinya keluar. Baguslah, berarti nasi. Bukan mau ngasih nasi, dilemparkannya ke keningku Pak Ustaz. Elak kan? Sama. Apa ditakutkan? Datang saja minta maaf. Masalah dia memaafkan, tidak memaafkan bukan urusan kita. Tapi jangan kita bilang, sama dia. Jangan pula ngomong sama dia, aku minta maaf sama kau, masalah kau maafkan atau tidak bukan urusanku, terserah kau lah. Jangan pula begitu. Kak, aku minta maaf ya. Ustaz, kalau kita minta maaf, apakah perlu kita sebutkan dosa kita? Tak usah ya. Bang, aku minta maaf ya bang. Kenapa? Aku bawa bini abang kemarin. Oh, hancur dunia persilatan. Tapi kalau terkait dengan masalah benda, masalah materi, masalah duit, ini mesti disebutkan, Bu, saya mohon maaf Bu. Apa salah kamu? Kita kan selama ini baik bertetangga. Kemarin ku tengok di jemuran ada celana bagus, jadi aku pinjam sebentar, lupa aku bilangnya. Patutlah hilang kemarin. Iya, jadi aku minta maaf. Enggak apa-apa, karena celana itu pun juga aku ambil di tempat lain. Jadi kalau gitu cuman sama-sama pencuri lah kita. Minta maaf. Saya tak mau minta maaf. Tak mau saya minta maaf. Kenapa? Mana ayatnya minta maaf? Mana ayatnya minta maaf? Sekarang kan lagi tren nih. Mana ayatnya? Nabi Muhammad SAW naik ke atas mimbar hari Rabu. Nabi meninggal hari Senin. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. 5 hari menjelang meninggal, Nabi naik ke atas mimbar. Apa kata Nabi? Man kuntu jalatu lahu zahran. Siapa yang pundaknya pernah aku cambuk, waktu aku mencambuk kuda, kena ujung cambuk itu ke pundaknya, dan dia kemudian merasa tersinggung, maka balas kata Nabi. Ambil cambuk pundak Muhammad. Hadza zahri, ini pundakku. Semua sahabat menunduk. Mereka tak sanggup membalas. Man kuntu syatamtu lahu irdan. Siapa yang pernah ku caci maki, siapa yang pernah tersinggung perasaannya, siapa yang pernah ku sumpah serapah, ini harga diri Muhammad, silakan balas. Sahabat menunduk, tak ada. Lalu kemudian yang ketiga Nabi nanya, siapa yang duitnya pernah ku pinjam? Tegak sahabat. Ternyata kalau pundak bisa dimaafkan, kalau sakit hati bisa dimaafkan, tapi kalau masalah duit tegak ada. Ya Rasulullah, inna laka alayya 3 darahim. Hutangmu ada 3 dirham. Duit zaman Nabi tak ada duit kertas, hanya 2 duit. Duit perak, duit emas. Duit perak dirham, duit emas dinar. Maka dia berkata, ada 3 dirham. Lalu kata Nabi kepada Fadal, ya Fadal, idfa, bayarkan hutangku kepada dia. Selesai. Ada 3 yang tak selesai di pintu surga. Apa dia? Dosa menyakiti zahir, dosa menyakiti batin, dosa meminjam materi. Sudahkah selamat kita dari yang 3 ini? Insya saya, andai silap salah kepada orang sebanyak ini, kemana mau saya cari? Di padang mahsyar akan berkumpul. Di padang bola aja payah kita jumpa. Di padang mahsyar berkumpul semua sejak zaman Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Ilyasa, dari Adam sampai Adam Smith. Mana mau kita cari? Bapak ibu semua. Saya mulai tausiah tadi jam 9 kurang 15, sekarang jam 9 lewat 15, sudah 30 menit saya bicara. Selama 30 menit ini atau di YouTube ceramahku ada yang menyinggung perasaan kalian semua. Apakah kalian memaafkan silap salah saya? Nah, selesai. Begitu cara minta maaf. Jangan satu-satu, kalau sempat satu-satu matilah kita. Ustadz memangnya selama duduk di sini tadi ada salah? Tak ada. Dengan Tuan Guru Syekh Sya'ban Raja Guguk, Mursyid Tarekat Naqsabandiyah, saya cium tangan beliau. Beliau mau mencium tangan saya, berebut-rebut kami, hampir belaga lagi. Padahal beliau doktor, Tuan Guru, rendah hati. Bersama Bapak Komandan Rindam datang jumpa. Pas mau makan tadi, saya cuci tangan, diambilkan beliau nasi. Masya Allah, tentara, ada pistolnya, pistol besi lagi.
Diberikannya nasi. Banyak betul saya berutang budi di Siantar. Baik-baik orang Siantar nih, Bah. Luar biasa. Dengan Pak Ketua MUI, tentu saya nih banyak mungkin salah adab. Selama tadi ada yang terinjak kakinya, selama tadi berjalan ada ibu-ibu yang sudah melambai-lambai. Boleh selfie, Ustaz? Tersinggung hatinya, marah dia. Kalau sempatlah tak minta maaf. Oh, galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Oleh sebab itu maka minta akan maaf. Sekali lagi kutanyakan, daripada ku cari kalian semua di padang mahsyar, baguslah ku minta maaf di dunia ini. Maukah Bapak Ibu maafkan saya? Begitu caranya. Bapak Ibu yang belum minta maaf, besok buat acara coffee morning, coffee pagi, morning, kopi morning, kopi pagi. Kenapa dibuat coffee morning? Jangan buat sarapan bersama, modalnya besar. Buat aja kopi morning supaya habis itu minum kopi aja. Kalau ditanya orang tuh kenapa tak ada sarapan, kan judulnya kopi morning, kan ada sarapan. Nah, tapi kalau banyak duit kasih dia makan lontong sayur, pakai ayam lah, ayam penyet, ayam patah, ayam sungsang, ayam mati, ayam tunjang, ayam sungsang. Udah habis itu minum teh, susu, kopi, buah, segala buah. Habis itu baru tanya, sahabat-sahabatku sekalian, selama kita bertetangga berkawan, tentu banyak silap dan salah. Maukah kalian memaafkan salah saya? Tentu tetangga itu sudah kenyang semua. Mau. Selesai. Begitu caranya minta maaf. Tapi kalau sampai perbatasan tanah, ini tanah engkau, ini tanah dia, ada sempadan tanah, sudah ditetapkan BPN, Badan Pertanahan Nasional. Tiba-tiba malam-malam kau tengok tak ada orang, kau ambil, kau geser setengah, sejengkal, tak ada orang kan? Dia tak tahu CCTV hidup, digesernya sejengkal. Kau geser tanah Shibran, pancang tanah kau geser sejengkal, maka quyida akan dileletkan ke lehermu, dililit ke lehermu sab'i aradin, 7 lapis tanah ke bawah. Tak bisa ditebus dengan maaf. Alhamdulillah Pak Ustaz. Ustaz tadi menyebut berapa? Sejengkal. Tak pernah kami geser sejengkal. Berapa? 2 meter. Tahankanlah. Sekecil apa kita akan dituntut? Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi, kalau pernah kau sakiti orang, kalau pernah kau kata-kata kasar, kalau pernah kau makan harta orang, maka na'udzubillah. Oleh sebab itu jangan menganiaya orang. Supirmu, securitymu, tukang panenmu, tukang berondol sawitmu, tukang pupukmu, tukang masakmu, pembantumu, supirmu, mereka lemah, gajinya kau tahan, kau ambil, kau makan. Bu, kapan kami gajian? Jangan tanya-tanya. Kalau mau kerja sini, kalau tak mau pergi kau sana, besok ku cari pengganti. Ingat, kau akan mati. Fir'aun hebat, gagah, perkasa, mati. Qarun kaya, mati. Namrud hebat, mati. Abu Lahab mati. Mana orang yang hebat-hebat perkasa dulu? Pergi saya ke Mesir, ini Sungai Nil. Di samping Sungai Nil, museum dekat Tahrir Square. Masuk saya ke dalam, saya mau jumpa Fir'aun. Saya tanya security, di mana Fir'aun? Di atas katanya. Hebat juga Fir'aun, sudah mati pun di atas juga. Naik saya ke lantai 3, mau masuk ke ruang Fir'aun, bergetar jantung saya. Kenapa? Beli tiket sekali lagi. Tadi di pintu udah beli, rupanya mau masuk kamar dia beli. Memanglah Fir'aun nih, udah mati pun payah juga jumpa dia. Saya ambil dompet, beli tiket satu lagi, masuk ke dalam. Begitu sampai dalam, mana Fir'aun? Mana? Rupanya dia sudah terbaring di peti kaca, matanya tertutup. Untung tak dibukanya. Yang dulu hebat, perkasa, membangun piramid tinggi menjulang, salah satu keajaiban dunia. Yang dulu menyembelih anak-anak, yudzabihuna abna'ahum, anak-anak dia sembelih. Tapi hari ini justru terbujur kaku dengan kulit yang hitam, dengan rambutnya tetap pirang, hidungnya mancung. Saya perhatikan dari ujung kaki, saya tengok kuku-kuku kakinya, saya tengok lututnya, tapi dia pakai kolor juga. Ada kain. Ini perlu dijelaskan juga. Jangan sampai ustaz ni ni ngintip wirah enggak. Saya tengok sampai selama menengok tu saya baca ayat kursi terus. Allahul Qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Takut saya dia bergerak. Mana tahu kan, sempat diginikannya sekali. Pingsan. Jadi kalau ada penguasa-penguasa, orang-orang yang sombong, perlu diajak ke Mesir mau menengok Fir'aun. Judulnya studi banding penguasa sombong. Nengok macam mana kesudahan Fir'aun. Luar biasa.
Pak Kades sombong, Pak RT sombong, Pak RW sombong. Bawalah ke sana. Tengok mereka. Tak layak kita sombong selama ini. Selama ini orang mau ngurus KTP, kita sepelekan orang. Saja baik. Luar biasa. Mati. Andai ada orang Siantar menggali tanah di belakang rumahnya, tiba-tiba cangkolnya berbunyi, keletup. Ditengok periuk emas. Apa kata dia? Ini harta karun. Padahal karun tuh di Mesir, Afrika Utara. Tengoklah kayanya karun. Bisa pula periuknya sampai ke Siantar. Kan hebat karun itu. Tapi sampai hari ini belum pernah saya jumpa sama orang, kenalkan nama saya Fir'aun, kenalkan nama saya Karun. Tapi kalau kenalkan nama saya Abdul Somad, ada beberapa orang. Apa maknanya? Orang kaya mati, penguasa mati, yang akan dibawa itu tak banyak, cuma dua. Illalladzina amanu, iman, wa amilus solihat, dan amal soleh, bukan soman. Asal jawab aja. Nabi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iman, mana iman itu? Itulah 30 hari kemarin kita ditajamkan iman. Masuk dalam kamar mandi jam 1 siang, mau sholat zuhur, kunci pintu kamar mandi, hausnya minta ampun, tenggorokan kering, tengok air bak. Kalau sudah masuk kamar mandi jam 1 siang bulan puasa, menengok air bak macam cendol. Orang tak ada, kamera CCTV tak ada, siapapun tak melihat. Andai dia jahat, diambilnya seteguk, 2 teguk, ada orang tahu? Mana ada? Jangankan seteguk, buka peci, masukkan kepala ke dalam, semangkok nasi berubah menjadi darah, darah masuk ke tangkai jantung, fungsi jantung menyemburkan darah naik ke otak. Kalau mikrofon mahal itu kedengaran dia. Menyembur darah dari jantung yang hitam karena duit haram, naik ke atas otak, naik ke atas. Akhirnya otak itu isinya hitam. Karena Allah sayang tak nampak. Kalau nampak transparan, tertulis situ haram. Ayatnya semua Bapak Ibu hafal. Nasiatin, kazibatin, khati'ah, ubun-ubun, pendusta, pembohong, pelaku dosa. Yang berdosa kan tangan, yang berdosa kan kaki. Kenapa otak dibilang berdosa? Karena tangan dan kaki menerima perintah dari otak. Otak yang tak berfungsi di atas meja, otak-otak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersihkan otak. Anak saya nih Pak Ustadz masukkan ke pesantren, lari. Dikirim ke Jawa, pulang. Disekolahkan agama, lari. Salah siapa? Salah kita karena menyuapkan makanan haram. Jaga makanan anak-anakmu, kalau tidak kau akan susah menjaganya. Ustadz cerita haram. Jangankan yang halal, mencari yang haram ini pun payah Pak Ustadz. Ini orang bukan ucapan beriman. Bangga kita kepada orang-orang yang tetap istiqomah menjaga dirinya dari yang haram-haram. Allahu Akbar. Bapak polisi sedang razia, tiba-tiba datang seorang anak disemprit, prit, tak pakai helm, ke pengadilan. Kamu kena pasal sekian, 70.000, nanti sidang ke pengadilan. Dia mencoba mulai menyogok, mau buka. Tidak. Kenapa? Duit haram ini kalau kau berikan, akan kuberikan ke anak istriku di rumah. Lebih baik aku suapkan mereka neraka jahanam di dunia, terbakar lidahnya, terbakar otaknya, daripada dia makan haram. True story, kisah nyata. Saya banyak kawan-kawan saya, polisi ada, tentara ada, pengusaha ada, bisnismen ada, pejabat ada, anak gadis tak ada. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hakim masih ada yang jujur. Tiba-tiba datang orang berperkara, Ustadz, kami bawakan duit sekoper, Pak Hakim, tolong. Ini apa kata dia? Bawa duit haram kalian nih pulang, bawa sana pulang. Akhirnya kami malu Pak Ustadz, tapi pas mau pulang kami tengok anaknya suka main kucing. Besok jangan kita bawakan duit, kita bawakan kucing.
besok dibawakan kucing. Nah, ini kucing, bawa kucing kalian ini. Kami tak akan menerima kucing. Masih ada hamba-hamba Allah menjaga dirinya. Allah berjanji, wa may yartadda minkum an dinihi, siapa di antara kalian meninggalkan ajaran agama ini, fasaufa yatillah, Allah akan ganti dengan orang yang baik-baik. Mudah-mudahan yang baik-baik itu adalah anak cucu cicit kita insyaallah. Masukkan anak-anak ke pondok pesantren yang membuat dia takut kepada Allah, yang membuat dia takut makan haram, yang membuat dia takut berzina, yang membuat dia takut buat dosa. Tak ada gunanya S1, S2, S3, S4, S cendol, S doger, tapi dia tak takut kepada Allah. Betul apa salah? Bilang aja betul. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, ibu-ibu yang sudah mendaftarkan anaknya ke pesantren, mantap, bagus. Bapak-bapak yang sudah mengantarkan anaknya ke sekolah agama, bagus. Yang belum diantarkan, segera daftarkan ke pesantren sebelum tanggal berikut ini. Nama pesantrennya apa? Carilah sendiri. Di Siantar nih banyak pondok pesantren. Di Tebing Tinggi ada, di Medan banyak, ada Nurul Hakim, ada Raudatul Hasanah, ada Al-Jamiatul Wasliyah, ada Muhammadiyah. Tinggal pilih saja. Apapun isi kepalanya, walaupun kepalanya sebelah kiri sudah diisi 5, fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris, mantap. Tapi sebelah kanan tetap diisi 5, akidah akhlak, bahasa Arab, Quran hadis, fikih, sejarah Islam, sehingga seimbang. Fid dunya hasanah wa fil akhirati. Itu yang kita inginkan. Tapi Ustadz Somad kan cuma bisa ceramah, habis itu orang pulang lupa. Berapi-api ceramahnya waktu khutbah Jumat. Masukkan anak kita ke pesantren, masukkan ke sekolah agama. Selesai khutbah jumpa jamaah, Ustaz, cepat betul khutbahnya tadi. Wah, habis suara dibilangnya cepat khutbah. Dia yang tak dengar, naik dia ke langit ke-7. Ini orang tak betul. Tapi ada orang tidak pernah ceramah, tidak pernah khutbah, tidak pernah tausiah, tapi bisa menyelamatkan anak-anak. Siapa dia? Anggota legislatif, DPR kota, DPR provinsi, DPR pusat, DPD, bupati, wali kota, gubernur, presiden. Mereka tak perlu ceramah, mereka tak perlu khutbah. Cukup dengan palu martel di sidang konstitusi, cukup dengan palu martel di sidang legislatif. Dengan ini kami mengeluarkan perda, sekolah-sekolah umum wajib memasukkan pelajaran agama khusus untuk muslim saja sesuai dengan agama masing-masing. SMP, SMA, SMK, SD masuk 5 pelajaran agama. Quran hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Bisa apa tak bisa? Siapa yang akan memasukkan itu? Anggota legislatif. Yang milihnya siapa? Kita. Di ujung jarimu, di ujung tanganmu ada kekuasaan. Kau bisa memilih orang-orang yang akan memperjuangkan di legislatif. Betul? Makanya ada orang nelpon saya, Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya mau mencalek, mau mencalon nih Pak Ustaz. Bagus, mantap. Apa saran Pak Ustaz? Nanti kalau kau duduk di sana, kau perjuangkan 3. Pertama, masukkan pendidikan agama dalam sekolah umum. Yang kedua, keluarkan perda berhijab bagi muslimah. Yang ketiga, keluarkan perda zakat, karena fakir miskin bisa tertolong dengan zakat. Insya Allah Pak Ustaz. 3. Kalian anak-anak muda yang punya bakat politik, yang pernah aktif di BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, calonkan diri kalian. Ini nampaknya Ustadz Somad mau mencalek nampaknya. Ustadz Somad biarkan jadi Ustadz sampai malaikat maut tiba. Ustadz Somad biarkan jadi Ustadz saja sampai kematian tiba. Dia tidak ingin jadi apapun. Dia tidak ingin jadi gubernur. Dia tak ingin jadi presiden. Dia tak ingin jadi apapun, walaupun surveinya agak tinggi juga. Kenapa? Karena saya ingin mati dalam keadaan tidak mengenal pensiun. Ceramah ini tak lama, paling 10 tahun lagi. Karena ini kan karena muda. Kalau udah tua nanti assalam. 2028 diundang ke Siantar udah tak bisa tegak lagi. Mana kursi? Assalamualaikum. Pengajian kita malam ini tentang sakratul maut. Tapi di hari tua saya ingin tetap duduk di surau langgar musola mengajar anak-anak mengaji. Nah, jangan sampai di hari tua kita sunyi, sepi di tengah keramaian. Kota besar, megah, akhirnya hanya sepi menonton sinetron. Anak sudah nikah, punya kehidupan sendiri. Istri sudah meninggal dunia, mau menikah lagi tak ada orang mau.
Langsung kena sensor lah. Apalah agaknya isinya nih? Apa maksudnya nih? Hah? Oh, terbalik. Ustadz, waktu kita tinggal 5 menit lagi. Hah? Cepat betul. Tadi saya mulai sudah 1 jam rupanya saya ceramah. Cepat betul waktu di Siantar nih. Masya Allah. Saya pernah ceramah lama terasa 2-3 kali nengok jam baru 15 menit. Kapan itu? Waktu buka puasa kemarin. Tengok tak bergerak-gerak jam. Pukul-pukul kan tak bergerak. Jamaah semuanya nunduk. Lama betul lah azan ni gitu. Lama-lama ada pula yang azan sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi apalah kesimpulan pengajian Ustadz Somad? Pertama, Ustadz Somad datang ke Pematang Siantar untuk bersilaturahim. Man abai usatalahu fi rizqihi. Siapa yang mau dilapangkan rezekinya, mau dipanjangkan umurnya, hendaklah menyambung tali silaturahim. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa yang tak masuk surga? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. 2, Islam mengatur segalanya, dari mulai masuk WC sampai masuk liang kubur Islam mengatur. Maka memilih pemimpin muslim pun diatur oleh Islam. Kalau bersyahadat salat, kalau bersyahadat puasa, kalau bersyahadat nikah, kalau bersyahadat berjilbab, kalau bersyahadat memilih pemimpin bertauhid, asyhadu an la ilaha illallah. 3, banyak pun tarawihmu, banyak zakatmu, banyak sedekahmu, tapi kalau kau menzalimi tetangga, menzalimi pembantu, menzalimi suami, hati-hati bu, jangan menzalimi suami. Bang, abang mau keluar kota ya? Iya. Kalau abang macam-macam, jangan. Tapi kalian pun jangan macam-macam. Membiru mata bininya. Kenapa? Tempeleng, sifat, tunjang. Ini orang apa kambing? Kau dituntut di hadapan Allah 5 kewajibanmu anak muda kepada perempuan. Kasih dia makan, kasih dia pakaian, kasih dia tempat tinggal, beri dia pendidikan, beri dia perhatian. Kalau kau suami-suami tidak memberikan itu, mereka akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Hati-hati. Yang keempat, jangan makan haram. Suap haram, sogok haram, sembako haram. Sembako kok haram? Karena ada sesuatu, ada udang di balik bakwan lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang terakhir, yang kelima, jangan lupa banyak-banyak berdoa. Nanti malam Ibu berdoa. Doa yang paling afdal malam habis sholat tahajud. Yang membangunkan ibu siapa? Bapak. Yang membangunkan bapak, ibu. Kalau dua-duanya tak bangun, masalah. Bapak membangunkan, ambil air, percikkan ke wajah ibu, bangun. Nah, itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang pengantin baru kemarin, wake up my honey, wake up my darling. Apa judul kita malam nih bang? Di bawah mihrab cinta. Usolli sunnat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Merdu suara menantu kami, kata mertua. Begitu dibuka pintu, rupanya TV tak mati. Kasihan. Makanya kalau mencari calon menantu mesti dibuat fit and proper test. Jangan asal ini asal nampak orang kaya datang. Bang, itu yang nampakku dalam istikharah tadi malam. Mana? Itu yang nampak pakai Alphard. Itu dia. Jangan terburu-buru Adinda. Kita tanya dulu. Tak ada tanya-tanya. Jangan tanya-tanya. Nanti kalau dia tersinggung balik, belum tentu dapat yang macam ini. Yang sudah-sudah ini datang naik Kap 70, CB 100, sepeda ontel, ojek, Grab, ojek online. Ini yang datang. Ini. Akhirnya diterima, dinikahkan. Seminggu setelah nikah anak balik menangis. Saya kenapa rental? Buatkan fit and proper test penerimaan menantu. Ketua pengawas Bapak Kapolres, keamanan Bapak dan Rindam dan Rem, tim audisi dari luar Abdul Somad LCMA, pelindung Bapak Ketua Majelis Ulama, penasehat spiritual Mursyid Tarekat Naqsabandiyah. Beliau melihat batinnya, ditengok itu.
Gatal menantu kau nih. Kalau saya menengok yang zohir-zohirnya aja, bacaan Qur'annya. Silakan baca. Berapa orang calon menantu bapak nih? Ada 3 Pak Ustaz. Banyak betul peminat. Ya, anak saya cantik Pak Ustaz. Mana anaknya? Jangan Ustaz tengok, nanti Ustaz buat tertarik. Oh, iya. Nah, kau mau nikah sama anak bapak nih? Iya. Siapa nama kau? Torik Pak. Apa jawab sama Iwat Torik? Wassama'i wat-tariq. Mantap. 8 nilai. Nomor 2, siapa namamu? Anas Pak. Baca Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Hebat, 6,5. Kau siapa nama? Imran Pak. Baca surat Ali Imran. Wah, panjang tuh Pak. Aku memang nama Imran Pak, tapi sehari-hari tetangga manggil Kulhu. Baca Kul Huwallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Lulus. Nama awak disebutnya lulus lah. Nah, menantu-menantu yang soleh tadilah yang akan mendoakan mertua-mertua, betul? Menantu hebat, duit banyak, menengok mertua terbaring di rumah sakit. Bukan dia bisa menolong, ditengoknya mertuanya sampai mati. Lama-lama tak mati, diambilnya HP, difotonya. Mertuaku lama betul baru mati. Bagi yang suka tolong like and share. Datang kawan, amin, 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 amin. Coba kalau menantu kau orangnya baik, menengok menantu mertua, dibacakannya Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Orang yang mau sakaratul maut berat, macam tebasan pedang di tempat yang sama, macam kambing yang dikuliti hidup-hidup, macam mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Maka untuk meringankannya dibacakan surat ya Yasin. Makanya baca Quran. Anak habis maghrib ke isya, anak panggil, sini nak, sini. Sudah sampai mana hafalan Qurannya? Ar-Rahman Pak. Baca Ar-Rahman. Kamu 5 Pak. Udah 5 juz? Enggak, Iqra 5. Baca Iqra 5. Nah, istri panggil, istri. Udah sampai mana bacaan Quran? Yasin Bang. Kok kenapa tak pindah-pindah? Dari awal kita nikah Yasin aja, kenapa? Persiapan untuk abang. Aku pula. Jangan lupa doa. Andai doamu makbul, tapi doa itu cuma satu, only one. Jangan kau minta istri solehah. Hai anak-anak muda, jangan kau minta istri solehah kalau doamu cuma satu. Karena kalau kau minta istri solehah, yang dapat nikmatnya cuma kau. Mak, surat tilang kedua nih. Ada pula bersama kita, ini orang ini pernah ngati saya batu cincin. Makanya kemana-mana saya pakai. Orang pun heran-heran nengoknya. Apa nama batu Pak Ustaz? Batu Kasio. Apa itu? Kasio orang. Namanya Pak. Hadir bersama kita malam ini Pak Rahmat Shah. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat badan. Nah, jangan lupa doa. Ustaz Abdul Somad. Sehat Pak? Masya Allah. Ustaz Abdul Somad sampai malam ini banyak orang heran nengok saya. Kalau saya sedang duduk tengoknya, ini nampaknya Ustaz ini mau mati udah. Tapi begitu asal tegak berdiri, tahan ceramah. Kalau tak ada surat tilang tadi, entahlah, sejam berhenti juga. Jangan lupa doa. Apa doanya? Ingat, malam Ahad, ini malam Ahad, ini malam Minggu, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu. Selama 4 malam ini kau berdoa, doa satu aja, tak usah ganti-ganti. Berikanlah Sumatera Utara pemimpin yang bertauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Doa senjata orang beriman. Doanya itu aja. Ya Allah, berikan Sumatera Utara pemimpin yang bertauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, doa. Udah. Ustadz sendiri, masa Ustadz tak boleh request? Boleh saya minta doa? Doakan satu saja, matikan Abdul Somad dalam husnul khatimah. Jangan sekarang. Ini loh orang Siantar nih. Oh, cepat aja dia awak mati ya. Kalau bisa biarlah agak lama sedikit. Kalaupun mau cepat juga, setelah quick count hari Rabu siang lah. Udah jelas sudah Sumatera Utara ini ditinggalkan, baru matilah setelah itu. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik, mudah-mudahan disampaikan Allah. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah ini ya Allah. Allahumma rzuqna imaman adila. Berikan Sumatera Utara pemimpin yang adil, amanah, bertauhid, yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang memperhatikan fakir miskin dan orang susah. La tada' lana dzamban illa ghafarta. Kalau ada dosa-dosa kami keluar dari majelis ini dalam keadaan bersih dari dosa kami ya Allah. Wala dainan illa qadaita. Hutang piutang kami tolong kami melunasinya ya Allah. Wala aziban illa zawajta. Yang gadis yang lajang yang belum menikah temukan dengan jodoh yang baik, saleh dan salihah. Wala raghiban illa anjabta. Yang sudah menikah belum punya anak, berikan anak-anak para penghafal Al-Quran. Minal mujahidina fi sabilik. Berjuang menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Wala maridan illa syafaita. Yang sedang kau uji dengan penyakit, angkat penyakitnya, sehatkan saudara kami ini ya Allah. Wala mayitan illa rahimta. Yang sudah meninggal dunia, emak kami, ayah kami, meregang nyawa mereka melahirkan kami, tak dapat kami tebus budi baiknya ya Allah. Melepuh kulitnya karena sekolah kami. Andai dia masih hidup dapat kami cium tangannya, kami peluk, kami belikan makanan, kami belikan pakaian. Tapi sebagiannya sudah meninggal. Allahumma ja'al qabrahum raudhatan min riyadil jinan. Jadikan kubur mereka salah satu dari taman surgamu ya Allah. La taj'al quburahum hufratan min hufarid niran. Jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, saat malaikat maut mencabut nyawa, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fasha wal riba wal zina. Jauhkan segala malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar dari bil khusus Pematang Siantar, bil khusus Sumatera Utara, Republik Indonesia, seluruh negeri-negeri yang baik-baik. Jadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Akan duit haram itu janji. Tak sama bunyinya sama takbir tadi kan? Karena takbir tak ada cerita duit, tapi ini sudah mulai cerita duit. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kami sudah kena serangan pajar Pak Ustaz. Berapa? 200.000. Haram. 2 juta Pak Ustaz. Haram. Ustaz 1 juta, aku 1 juta. Ini berat nih. Sekali haram tetap haram. Sekali haram tetap haram. Kau ambil duit 2 juta itu, kau bawa pulang ke rumah, kau kasih ke binimu, binimu menerima saja. Karena duit 2 juta itu warnanya merah. Karena duit haram, duit halal tak ada beda warnanya. Lalu dibelikannya ke beras, beras masuk ke rice cooker, berubah menjadi nasi, nasi disuap masuk ke mulut. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Semangkok nasi berubah menjadi darah, darah masuk ke tangkai jantung, fungsi jantung menyemburkan darah naik ke otak. Kalau mikrofon mahal itu kedengaran dia. Menyembur darah dari jantung yang hitam karena duit haram, naik ke atas otak, push, naik ke atas, push, naik ke atas. Akhirnya otak itu isinya hitam. Karena Allah sayang tak nampak. Kalau nampak transparan tertulis itu haram. Ayatnya semua Bapak Ibu hafal. Nasiatin, kazibatin, khati'ah, ubun-ubun, pendusta, pembohong, pelaku dosa. Yang berdosakan tangan, yang berdosakan kaki. Kenapa otak dibilang berdosa? Karena tangan dan kaki menerima perintah dari otak.
Otak yang tak berfungsi di atas meja, otak-otak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersihkan otak. Anak saya nih Pak Ustadz masukkan ke pesantren, lari. Dikirim ke Jawa, pulang. Disekolahkan agama, lari. Salah siapa? Salah kita karena menyuapkan makanan haram. Jaga makanan anak-anakmu. Kalau tidak kau akan susah menjaganya. Ustadz cerita haram. Jangankan yang halal, mencari yang haram. Ini pun payah Pak Ustadz. Ini orang bukan ucapan beriman. Bangga kita kepada orang-orang yang tetap istiqomah menjaga dirinya dari yang haram-haram. Allahu Akbar. Bapak polisi sedang razia. Tiba-tiba datang seorang anak disemprit. Prit! Tak pakai helm. Ke pengadilan. Kamu kena pasal sekian 70.000. Nanti sidang ke pengadilan. Dia mencoba mulai menyogok mau buka. Tidak. Kenapa? Duit haram ini kalau kau berikan akan kuberikan ke anak istriku di rumah. Lebih baik aku suapkan mereka neraka jahanam di dunia. Terbakar lidahnya, terbakar otaknya daripada dia makan haram. True story, kisah nyata. Saya banyak kawan-kawan saya. Polisi ada, tentara ada, pengusaha ada, businessman ada, pejabat ada, anak gadis tak ada. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hakim masih ada yang jujur. Tiba-tiba datang orang berperkara. Ustadz, kami bawakan duit sekoper, Pak Hakim, tolong. Ini, apa kata dia? Bawa duit haram kalian nih pulang, bawa sana pulang. Akhirnya kami malu Pak Ustadz, tapi pas mau pulang kami tengok anaknya suka main kucing. Besok jangan kita bawakan duit, kita bawakan kucing. Besok dibawakan kucing. Nah, ini kucing, bawa kucing kalian ini. Kami tak akan menerima kucing. Masih ada hamba-hamba Allah menjaga dirinya. Allah berjanji, "Wa may yartadda minkum an dinihi." Siapa di antara kalian meninggalkan ajaran agama ini, fasaufa yatillah, Allah akan ganti dengan orang yang baik-baik. Mudah-mudahan yang baik-baik itu adalah anak cucu cicit kita insyaallah. Masukkan anak-anak ke pondok pesantren yang membuat dia takut kepada Allah, yang membuat dia takut makan haram, yang membuat dia takut berzina, yang membuat dia takut buat dosa. Tak ada gunanya S1, S2, S3, S4, S cendol, S doger, tapi dia tak takut kepada Allah. Betul apa salah? Bilang aja betul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ibu-ibu yang sudah mendaftarkan anaknya ke pesantren, mantap, bagus. Bapak-bapak yang sudah mengantarkan anaknya ke sekolah agama, bagus. Yang belum diantarkan, segera daftarkan ke pesantren sebelum tanggal berikut ini. Nama pesantrennya apa? Carilah sendiri. Di Siantar nih banyak pondok pesantren. Di Tebing Tinggi ada, di Medan banyak, ada Nurul Hakim, ada Raudatul Hasanah, ada Al-Jamiatul Wasliyah, ada Muhammadiyah. Tinggal pilih saja. Apapun isi kepalanya, walaupun kepalanya sebelah kiri sudah diisi 5, fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris, mantap. Tapi sebelah kanan tetap diisi 5, akidah akhlak, bahasa Arab, Quran hadis, fikih, sejarah Islam. Sehingga seimbang, fid dunya hasanah wa fil akhirati. Itu yang kita inginkan. Tapi Ustadz Somad kan cuma bisa ceramah. Habis itu orang pulang lupa. Berapi-api ceramahnya waktu khutbah Jumat. Masukkan anak kita ke pesantren. Masukkan ke sekolah agama. Selesai khutbah jumpa jamaah. Ustadz, cepat betul khutbahnya tadi. Wah, habis suara dibilangnya cepat khutbah. Dia yang tak dengar, naik dia ke langit ke-7. Ini orang tak betul. Tapi ada orang tidak pernah ceramah, tidak pernah khutbah, tidak pernah tausiah, tapi bisa menyelamatkan anak-anak. Siapa dia? Anggota legislatif, DPR kota, DPR provinsi, DPR pusat, DPD, bupati, wali kota, gubernur, presiden. Mereka tak perlu ceramah, mereka tak perlu khutbah. Cukup dengan palu martel di sidang konstitusi. Cukup dengan palu martel di sidang legislatif. Dengan ini
kami mengeluarkan perda sekolah-sekolah umum wajib memasukkan pelajaran agama khusus untuk muslim saja sesuai dengan agama masing-masing. SMP, SMA, SMK, SD masuk 5 pelajaran agama. Quran hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Bisa apa tak bisa? Siapa yang akan memasukkan itu? Anggota legislatif. Yang milihnya siapa? Kita. Di ujung jarimu, di ujung tanganmu ada kekuasaan. Kau bisa memilih orang-orang yang akan memperjuangkan di legislatif. Betul? Makanya ada orang nelpon saya, Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya mau mencalek, mau mencalon nih Pak Ustaz. Bagus, mantap. Apa saran Pak Ustaz? Nanti kalau kau duduk di sana, kau perjuangkan 3. Pertama, masukkan pendidikan agama dalam sekolah umum. Yang kedua, keluarkan perda berhijab bagi muslimah. Yang ketiga, keluarkan perda zakat. Karena fakir miskin bisa tertolong dengan zakat. Insya Allah Pak Ustaz. 3. Kalian, anak-anak muda yang punya bakat politik, yang pernah aktif di BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, calonkan diri kalian. Ini nampaknya Ustaz Somad mau mencalek nampaknya. Ustaz Somad biarkan jadi Ustaz sampai malaikat maut tiba. Ustaz Somad biarkan jadi Ustaz saja sampai kematian tiba. Dia tidak ingin jadi apapun. Dia tidak ingin jadi gubernur. Dia tak ingin jadi presiden. Dia tak ingin jadi apapun. Walaupun surveinya agak tinggi juga. Kenapa? Karena saya ingin mati dalam keadaan tidak mengenal pensiun. Ceramah ini tak lama, paling 10 tahun lagi. Karena ini kan karena muda. Kalau udah tua nanti assalam. 2028 diundang ke Siantar udah tak bisa tegak lagi. Mana kursi? Assalamualaikum. Pengajian kita malam ini tentang sakratul maut. Tapi di hari tua saya ingin tetap duduk di surau langgar musola mengajar anak-anak mengaji. Nah, jangan sampai di hari tua kita sunyi, sepi di tengah keramaian. Kota besar, megah, akhirnya hanya sepi menonton sinetron. Anak sudah nikah, punya kehidupan sendiri. Istri sudah meninggal dunia, mau menikah lagi tak ada orang mau. Nah, langsung kena sensor lah. Apalah agaknya isinya nih? Apa maksudnya nih? Hah? Oh terbalik. Ustaz, waktu kita tinggal 5 menit lagi. Hah? Cepat betul. Tadi saya mulai oh sudah 1 jam rupanya saya ceramah. Cepat betul waktu di Siantar nih. Masya Allah. Saya pernah ceramah lama terasa 2-3 kali nengok jam baru 15 menit. Kapan itu? Waktu buka puasa kemarin. Tengok tak bergerak-gerak jam. Pukul-pukul kan tak bergerak. Jamaah semuanya nunduk. Lama betul lah azan ni gitu. Lama-lama ada pula yang azan sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi apalah kesimpulan pengajian Ustaz Somad? Pertama, Ustaz Somad datang ke Pematang Siantar untuk bersilaturahim. Man ahaba yusatalahu fi rizqihi. Siapa yang mau dilapangkan rezekinya, mau dipanjangkan umurnya, hendaklah menyambung tali silaturahim. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa yang tak masuk surga? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. 2, Islam mengatur segalanya. Dari mulai masuk WC sampai masuk liang kubur, Islam mengatur. Maka memilih pemimpin muslim pun diatur oleh Islam. Kalau bersyahadat, salat. Kalau bersyahadat, puasa. Kalau bersyahadat, nikah. Kalau bersyahadat, berjilbab. Kalau bersyahadat, memilih pemimpin bertauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. 3, banyak pun tarawihmu, banyak zakatmu, banyak sedekahmu, tapi kalau kau menzolimi tetangga, menzolimi pembantu, menzolimi suami, hati-hati bu, jangan menzolimi suami. Bang, abang mau keluar kota ya? Iya. Kalau abang macam-macam, jangan. Tapi kalian pun jangan macam-macam. Membiru mata bininya. Kenapa? Tempeleng, sipak, tunjang. Ini orang apa kambing?
Kau dituntut di hadapan Allah 5 kewajibanmu anak muda kepada perempuan. Kasih dia makan, kasih dia pakaian, kasih dia tempat tinggal, beri dia pendidikan, beri dia perhatian.